الله يسد من الرحمن يشكون شرنا ومجيبنا وإياكم كلام الله يسد من الرحمن يشكون بنسمي إلى حضرته على أولياء في هذا المقام تحقيق لكي من خاصة وإلى وجمع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعله إجابة لهم من النار ونجاة لهم من النار وستر لهم من النار وفرجة لهم من النار اللهم اغفir lahu warhamhu. Alhamdulillah sejarah kula panjenengan ingkang akhir nggih punika teng makbarahipun Mbah Ki Sirat atau Mbah Ki Sirot Payaman. Jadi sahabat karib Mbah Delhar gitu. Alhamdulillah sejarah kula panjenengan ingkang akhir nggih punika teng makbarahipun Mbah Ki Sirat atau Mbah Ki Sirot Payaman. Jadi sahabat karib Mbah Delhar gitu, bahwa beliau Mbah Sirot kalian Mbah Delhar niki sahabatan ya. Mulai saking beliau mencari ilmu wonten ing Mekah sampai guru mursyidnya pun sama, dan keduanya dianggap sebagai mursyid Thariqah Syadzaliyah. Sama juga berjuang melawan Belanda. Mbah Ki Sirot beberapa kali jadi ditangkap ataupun dikekel krono beliau dituduh sebagai provokator, mengumpulkan pasukan-pasukan. Kenapa dituduh? Karena beliau sering dakwah ke kampung-kampung, ke kampung-kampung, sehingga mengumpulkan massa. Memang di situ perbedaannya dengan Mbah Ki Delhar. Kalau Mbah Ki Delhar lebih ada pada yang dalam dengan doanya, dengan alat. Ada diceritakan suatu ketika Mbah Delhar niku ketika misi bambu runcing, walaupun yang terkenal dengan bambu runcing niku kan Paraan seperti Paraan itu terkenal yang tukang isi bambu runcing, sehingga bambu runcing yang dicekel atau buatan seperti ini ketika tembak ya ora mempan, itu diantaranya orang sekedar digawe nopo untuk membunuh saja londo-londo itu, tapi juga ketika megang bambu runcingnya itu sulit untuk ditembak ataupun dibunuh karo londo. Mbah Delhar pun seperti itu. Suatu ketika di daerah Kedu, markas daripada Belanda, santri sekitar 7 orang untuk menyerang londo, santri pilihan beliau, terus disangoni bambu runcing Mbah Ki Delhar. Kalau Mbah Ki Delhar ora sekedar wekek kota nggih, didongoni Allahul Kafi Rabbul Kafi Sif Autat nggih. Begitu dibaca dijamuk ke karo Mbah Delhar mangkat. Itu pasukan 1 batalion di Kedu itu bisa dikalahkan dengan mudah oleh hanya 7 santri yang nganggone bambu runcing. Bahkan senjata-senjata yang ada di sana bisa dirampas artinya dijaluk karo santri-santri daripada Mbah Ki Delhar tersebut. Sempat diulang karo santri mau seperti ini wong mocone Hizib Autat nggih, cah cilik-cilik akeh sing ngapal ujian nang musola. Diwaca dhewe karo santri mau. Permocone luwih fasih. Karena apa? Mbah Delhar anu sepuh nggih. Mocone ora begitu cetha. Tapi begitu santri mau mangkat dhewe ya sing mau iso ngrampas senjata sampai menang. Iya po, diberondong-londong entek ora.
studi santri tersebut karena tidak ada restu dari Mbah Kiai Delhar. Makanya alhamdulillah ketika kami kawan ke Syekhina pun seperti itu atas restu beliau. Ini sempat panitia ke pria-pria bapak mundur mana itu tambah mundur mana ya. Yang pertama mundur seminggu. Bahkan nembu taring payaman mriki wis supirnya sempat ngomong kono ditutup lagu aku asli ditutup temenan berita apa krono barokah doa restune dari Syekhina gitu. Pada waktu itu beliau memang tidak membahas sedikit pun tentang corona. Beliau hanya mengatakan bismillah. Alhamdulillah kok beritanya yang begitu koyo-koyo Pak menghebohkan, tapi alhamdulillah anda kabeh apalah Reno. Nah itu salah satu daripada restu para kiai sepuh biyen. Maka Mbah Kiai Sirot sendiri itu pejuang yang sangat dicari oleh Londo, dan mungkin di depan jenengan ada tulisan Romo Agung ya. Itu sebutan Romo Agung itu yang menyebut bukan dari santri-santri beliau, meskipun beliau seorang mursyid ya, terkenal Mbah Kiai Sirot, Syekh Sirot dan seterusnya. Tapi sebutan Romo Agung itu yang memberikan Londo ya. Jadi Londo pun mengakui memang kehebatan daripada Kiai Sirot. Burung pernah iso dicekel, dan beliau selalu mengobarkan perjuangan ya. Datang para santri-santri, datang para masyarakat ya, terutama di daerah di daerah Magelang. Di Mbah Kiai Sirot di samping beliau ahli di dalam di panggung ya, maka pondoknya itu terkenal dengan dakwah. Tapi itu setelah diteruskan oleh putranya kalau tidak salah di Lasin ya, itu diteruskan kalian itu akhirnya dengan metode dakwah keliling ke daerah-daerah, kadang sampai dikirimkan luar negeri juga dengan jamaah terkenal tablet ya. Itu tapi penerus daripada Kiai Sirot. Kiai Sirot sendiri ya beliau dakwah, tapi dakwah sendiri ya, artinya tidak memerintahkan santri-santrinya, beliau sendiri keliling ke kampung-kampung. Itu beliau. Dan dulu guru mursyidnya itu ketika memberikan aurat kepada kedua Kiai Sirot dan Kiai Delhar nggih, Mbah Kiai Delhar. Niku posisine Mbah Kiai Sirot diwayani wirid hanya 3 kali. Artinya esok la ilaha illallah 3 kali kok. Yang Mbah Delhar 100 kali. Ternyata si Syekh tersebut mengetahui bahwa nanti ketika di rumah Mbah Kiai Sirot niki lebih banyak di luar, tidak di dalam. Sementara Mbah Delhar wonge cara kasare mono nganggur nang omah tok reno. Akhirnya karo guru mursyidnya hanya dibikin 100 kali, sementara Mbah Sirot hanya 3 kali. Nah, Mbah Kiai Sirot jarang kan pendalamnya, membuat dakwah keliling itu setiap hari yang beliau lakukan. Itu diantaranya pejuang daripada zaman dahulu. Dan ini masjid juga masjid peninggalan beliau gitu. Ya hanya sedikit yang direnovasi nih, jenengan wonten nebet loro delok ornamen maupun pernak-pernik masjidnya itu yang masjid masih masih ori gitu, hanya beberapa mungkin yang diperbaiki. Mungkin itu saja ya tentang sedikit tentang Mbah Kiai Sirot. Mugi-mugi manfaat gitu lan lumeber dumateng keluarga kula panjenengan, turunan kula panjenengan, diparingi kedados tiyang ingkang mahabbah dhateng para ulama, para auliya langkung-langkung iki termasuk tunggal temakbaripun waliyun min auliyaillah masyhur nggih, domane mursyid iki pasti wali nggih. Terus keduane Halil Mator dalam keadaan hujan, yang ketiga ba'da sholat, itu termasuk 3 waktu yang di dalamnya adalah terkandung
makbulul doa ataupun diterimanya di kabul doa. Yo nopo hajate panjenengan ingkang berangkat mulai malam Jumat kalau wingi sedhenipun hasil maksud Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahan ya rabbi bi mustafa sidana wa birlana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha